Shalom, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Ya, mari kita berikan waktu kita sejenak untuk duduk diam bersama-sama. Memberikan waktu kita sejenak untuk mendengarkan apa menjadi pesan Tuhan. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi ini adalah penyertaan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saudaraku, penyertaan Tuhan. Ini tema yang biasa kita dengar, namun izinkan saya berbagi untuk meneguhkan. Saya merasa masih banyak yang kurang yang saya jelaskan, saya sampaikan ketika berbicara tentang omnipresent Allah yang hadir dalam Mazmur 139. Karena itu dalam persiapan jauh hari sebelum saya pergi, ya dalam 12 hari saya menyiapkan firman Tuhan ini untuk saya bagikan. Saudara, ketika kita bicara tentang penyertaan Tuhan, ini tema yang menarik, yang seringkali kita abaikan walaupun seringkali kita ungkapkan. Saudaraku, jika kita mau pergi, ya misalnya pergi liburan, otomatis apalagi kalau kita belum tahu tempat yang akan kita tuju, cuma kita dengar dari orang lain. Ketika kita mau pergi ke suatu tempat, kita perlu cek lokasi. Ya, kita perlu cek tempat tinggal di mana tempat kita tinggal, entah itu hotel atau teman kita. Kita perlu cek tempat-tempat yang akan kita kunjungi. Tetapi berbeda dengan kehidupan kita. Apalagi saat ini, saat-saat yang berat kita hadapi ke depan ini. Ketika kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan seperti yang lalu, ya saat COVID begitu kuatnya merajalela. Sehingga begitu mendadak gereja ditutup, di lockdown. Dan kita merasa, saya merasakan juga itu. Ya, saudaraku, kita merasa bahwa masa depan dari kehidupan kita ini tidak menentu. Satu persatu teman saya berguguran dipanggil Tuhan akibat COVID. Kita tidak pernah menyangka itu yang terjadi. Lalu muncul ya pertanyaan kita, bagaimana dengan masa depan kita? Namun pagi ini kita akan belajar. Memang kehidupan kita sering kali diperhadapkan dengan any question, pertanyaan. Mengapa begitu banyak orang khawatir? Tapi Tuhan katakan jangan kamu khawatir. Ya, biarlah selesaikanlah apa yang kamu hadapi hari ini. Untuk ke depan itu biarlah urusan Tuhan. Dan ini tema kita. Saudara yang saya kasih, ketika kita bicara tentang penyertaan Tuhan. Nama Immanuel atau Emmanuel itu nama yang sering kali kita dengar. Bahkan tidak sedikit orang-orang Kristen bernama Immanuel atau wanita ya Immanuela. Ya, saudaraku, kata Immanuel itu diambil dari kata Ibrani. Ya, kata Ibrani yang menjadi sebutan untuk nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang saya kasih, yang berarti Tuhan bersama kita. Namun kalau kita melihat ada dua suku kata dalam bahasa Ibrani, yaitu kata El. Kita kenal kata Elohim, ya kan? Ada Samuel, kata El itu menunjukkan Allah. Allah. Dan kemudian yang kedua kata Immanu. Nah kata Immanu itu artinya dengan kita. Jadi kalau dipadukan ya dua kata ini berarti Allah dengan kita. Dalam bahasa Indonesia kan kurang bagus ya, Allah dengan kita. Nah kita ubah menjadi Allah beserta kita. Nah saudara, kita akan belajar memahami hal ini dari kisah murid-murid. Mari kita buka Yohanes, tolong ditayangkan ayatnya. Yohanes pasal 6 dari ayat 15 sampai
21. Yohanes pasal 6 ayat 15 sampai 21. Ya, demikian firman Tuhan. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau. Ia lalu naik ke perahu dan ia menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Amin. Berbahagia yang membaca, mendengarkan serta memelihara firman Tuhan. Saudaraku, memahami ayat ini enggak lepas dari ayat yang di atasnya. Kalau kita melihat judul perikop yang di atas adalah Yesus memberikan makan 5.000 orang. Saudaraku, 5.000 laki-laki. Belum yang wanita, belum anak-anak. Bisa jadi 10.000 orang. Terjadi mujizat, mereka mengalami kelaparan di saat Yesus mengajar. Saudaraku, dengan hanya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Mampu memberikan mereka makan. Dan itu sesuatu yang menarik yang terjadi. Bahkan roti itu melimpah 12 bakul. Saudaraku, ini sesuatu yang menarik. Nah, dari kejadian itu dalam ayat 15 yang kita baca tadi, bisa ditampilkan. Ayat 15 dikatakan, hendak membawa Yesus dengan paksa untuk menjadikan apa? Dia raja. Tetapi yang dilakukan oleh Yesus adalah Yesus lalu menyingkir. Nah, lalu kemudian kita melihat dalam ayat 16, saudaraku, murid-murid pergi berlayar. Ini di Danau Galilea. Mereka berlayar dan terjadilah, saudaraku, badai di tengah-tengah mereka. Saudaraku, lalu Tuhan datang berjalan di atas air, mereka takut. Yang menarik dalam ayat 21 ini, ayat 21 ini tidak ada dalam Injil sinoptik, entah itu Matius atau Markus. Nah, yang kita lihat, saya ingin simpulkan lebih awal, ada nada yang mendesak dalam perintah Yesus. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-muridnya pergi ke danau, lalu naik ke perahu. Coba kita lihat dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 21 dan 22. Demikian firman Tuhan. Yang ikut, saya baca dari ayat 21 ya. Matius 14 ayat 21 tolong. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Seperti saya katakan tadi. Ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, jadi kita melihat, kalau kita mau belajar Alkitab, kita tidak bisa lepas dari konteksnya. Jadi ketika kita membaca Yohanes pasal 6 tadi, kenapa saya ambil dari ayat 15? Kenapa tidak mulai dari ayat 16 judulnya? Karena di sini kita melihat ada korelasi hubungan. Bahwa ada perintah, ada nada
yang sangat mendesak yang diberikan oleh Yesus. Kalian semua pergi berlayar mendalui aku. Lalu dia perintahkan orang-orang yang minta dia menjadi raja, kalian semuanya pulang. Lalu Yesus berdoa di bukit. Bisa paham ya? Jadi ini sesuatu yang menarik. Jadi Yesus suruh murid-murid menyeberang. Lalu beliau sendiri berdoa. Dan orang banyak disuruh pulang. Ini ada kaitan erat dengan apa? Kenapa dia mendesak murid-murid pergi? Dia mendesak semua orang banyak, 5.000 laki-laki belum anak-anak. Pergi pulang kalian semuanya. Dan beliau menyendiri. Kita bisa menyimpulkan kenapa beliau menyendiri. Beliau berdoa. Belum waktunya untuk diangkat, dimuliakan. Dan dia berdoa juga untuk murid-murid. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini sesuatu yang menarik. Tetapi kalau kita melihat dengan teliti, tolong ditampilkan ayat 21. Yohanes pasal 6 ayat 21. Yang diceritakan dalam Injil Sinoptik Matius, Markus. Rupanya enggak sama, tidak ada tertulis yang diceritakan dalam Yohanes pasal 6 ayat 21. Saya baca kembali ayat 21. Mereka mau menaikkan Yesus ke dalam perahu dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Saudara yang saya kasih, kita lihat dalam teks ini, dalam PPT yang saya buat, coba. Ya. Jadi dalam ayat 21 ini mereka mau menaikkan Yesus ke dalam perahu. Dan perhatikan, seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Tentu ini pantai Danau Galilea. Kalau kita bicara Danau Galilea ada 4 nama ya. Galilea, Tiberias, ya, Genesaret, dan Kineret. Ya. Nah saudaraku, itu sama semua. Nah saudara, jadi dalam Injil Yohanes, memang tidak disebutkan badai itu berhenti, tidak dijelaskan. Dalam ayat yang ke-18, sedang laut bergelora karena angin kencang. Tidak dijelaskan dalam Injil Matius dan Markus dijelaskan. Rupanya sang penulis yaitu Rasul Yohanes saudaraku memiliki tujuan. Dia ingin memusatkan pikirannya, dia mau memfokuskan kepada esensi dari cerita ini yaitu penyertaan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan murid-murid dan di saat Yesus ada bersama-sama dengan mereka, sesuatu hal itu terjadi. Dan ini yang menarik, kenapa saya angkat tema ini. Jadi ketika Yesus ada bersama dengan kita, maka sesuatu hal besar yang tak terduga itu bisa terjadi. Dalam perjalanan saya ke Holy Land, berapa teman ungkapkan. Satu keluarga dia curhat tentang anaknya yang pertama yang gagal. Dia punya anak 5. Bapak ini punya hotel ada 5, Alfamart 10 belum waterboomnya. Dia punya, dia cinta Tuhan, dia cerita tapi dia bergumul untuk anak yang pertama. Saya ajak berdoa. Ya kita berdoa. Dalam beberapa hari kemudian anak pertama ini ditempatkan kerja di Singapura. Orang tuanya minta, ayo kamu kembangkan usaha di Australia saja. Ya saudaraku, tapi anaknya enggak mau. Setelah kita berdoa, Pak Henok, anak saya mau pindah ke Australia. Jadi hal sederhana saja seperti itu. Pengalaman saya minta maaf, saya tidak suka bercerita tentang diri. Ya, saya pergi ke Holy Land karena itu tanggung jawab saya atas peserta yang tertunda berangkat ditambah dengan teman-teman dan juga ada teman kita Pak Dedi dengan Ibu juga bergabung. Nah
saudaraku yang saya kasih, ya istri juga tanya, kamu pergi bagaimana dengan uang dolar? Saya nggak mikir, karena Simon itu anak saya, sudah kayak seperti anak saya. Ya, nggak usah mikirin itu. Dan benar juga, karena pergi sudah tinggal makan, tinggal nikmati berkat saja. Nggak pergi. Tapi kadang-kadang kan pikiran kita, kalau nggak ada sanggup duit, itu kayak apa? Dan tiba-tiba sampai di Jakarta, di bandara, seorang bapak selipkan berkat Tuhan untuk saya. Dan saya nggak buka-buka itu. Ya, sampai di Mesir baru saya buka. Hal sederhana ada berkat. Biar kita belajar hari ini. Ya, mari kita fokus kepada penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Ini yang saya ingin sampaikan pagi ini. Saudara yang saya kasih. Nah, ada 3 hal yang menarik yang akan kita pelajari. Mari kita sebutkan supaya kita tidak lupa. Pertama, penyertaan Tuhan kadang tak kita sadari. 2, 3. Seringkali kita tidak sadar. Kita tahu Allah beserta kita. Kita tahu bahwa Allah tidak jauh dari kita. Kita tahu bahwa Allah selalu ada. Tapi kadang-kadang ketika masalah itu muncul, kita tidak sadar. Kalau dia ada bersama dengan kita. Nah, ini poin yang penting yang perlu kita pahami. Jadi ketika Yesus sudah dekat, ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Saudaraku, dalam ayat 20, tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Kalau kita melihat dalam ayat 19, sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati mereka itu. Maka ketakutanlah mereka. Dalam Injil sinoptik, Matius, Markus, kenapa mereka takut? Dia melihat Yesus berjalan di atas air. Mereka mengira Yesus itu hantu. Nah saudara, ya mereka tidak sadar bahwa itu Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, aku ini. Nah dalam Injil Yohanes itu ada 7 kali diungkapkan aku ini, egoemi. Nah kata egoemi ini menjelaskan tentang hakikat Allah yang selalu ada, Allah yang kekal. Dalam Yohanes pasal 8, 50 dan 58 dijelaskan. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada, egoemi. Orang Yahudi marah. Karena itu leluhur mereka. Pada Yesus belum ada umur 50-an, baru umur 30-an. Kok ngomongnya tidak menghormat leluhur mereka. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Egoemi. Yesus ingin menjelaskan kemesiasannya. Yesus ingin menjelaskan hakikat keberadaannya sebagai Allah di sini. Saudara, perahu mereka seketika tiba di tempat tujuan 21. Ayat ini tidak dijelaskan dalam Injil Matius dan Markus. Menarik sini. Kalau kita melihat dalam Injil Yohanes pasal 6. Sampai ayat 21 ini. Dibandingkan juga dengan Matius 14 secara khusus. Ada paling tidak ada 4 kesaksian. Pertama, Yesus melakukan mujizat memberikan makan. Yang kedua, Yesus berjalan di atas air. Dalam Matius 14, ketika Yesus berjalan di atas air, aku ini. Petrus katakan, kalau benar engkau adalah Yesus, mungkin begitu. Izinkan aku berjalan juga di atas air. Petrus bisa berjalan, menyusul Yesus. Ketika angin bertiup, dia bimbang, dia jatuh. Yesus katakan,
kamu enggak percaya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pelajari di sini? Walaupun begitu banyak kesaksian yang Tuhan lakukan, murid-murid tidak serta-merta ya secara jelas mengungkapkan iman mereka. Inilah kita. Kita banyak mendengarkan mujizat. Bahkan kita ngalami mujizat walaupun itu kecil yang sederhana. Namun ketika mulai ada masalah, kita lupa dengan Tuhan. Egoemi, aku ini, aku adalah Tuhan yang kekal. Saya tulis tadi dalam Matius 14:26, mereka kata itu hantu. Dan mereka berteriak-teriak karena takut. Tuhan berkata, aku ini. Biar kita belajar pada pagi ini bahwa Tuhan tidak jauh dari kita. Jadi kenapa mereka takut? Penyebabnya, saudaraku, karena mereka tidak menyadari keberadaan Tuhan. Ya, mereka menganggap yang mereka lihat itu adalah hantu. Kenapa mereka anggap Yesus hantu? Karena yang mereka fokuskan dalam diri mereka saat itu adalah situasi yang sedang mereka alami, yaitu badai dan kelelahan. Ya jujur aja. Kalau kita dihadapkan dengan badai, saya pernah ngalami berlayar naik kapal feri dari Lombok ke Bali, ke Padang Bay, ke Bali. Dalam secara umumnya itu paling 4 jam. Kapal feri sampai hampir 6 jam. Kami diombak begitu, tidak menyenangkan, ketar-ketir terus walaupun itu dalam air. Di pesawat pun seringkali ngalami goncangan. Kadang-kadang kita mengalami ketakutan juga. Mari kita belajar hari ini. Bahwa Tuhan tidak jauh dari kita. Ya. Sehingga apapun masalah yang kita hadapi. Ya. Apapun keadaan kita, mungkin kita begitu lelah. Berat karena masalah yang kita tanggung selama ini. Sebagai murid-murid, dia ada di tengah-tengah danau. Ya, waktu itu sudah malam hari atau juga bisa menjelang subuh. Sudah lelah. Lalu mereka lihat hantu. Harusnya hantu, sebab bukan hantu, dibaliknya Tuhan harusnya. Saudaraku, ada masalah. Mungkin yang kita rasakan begitu berat. Ada kelelahan, sudah capek Pak Pendeta. Aku sudah capek, gak kuat lagi menghadapi masalah ini. Saudaraku, ketika kita fokus kepada kelelahan kita, masalah yang begitu berat. Saudaraku, kita tidak bisa melihat lagi. Kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Padahal Yesus berjanji untuk selalu menyertai kita. Amin. Ngomong kiri kanan, Yesus selalu menyertai kita. Ya. Tapi tolong ya mahasiswa yang masih muda sini, ketika ujian percaya deh Tuhan menyertai kita, tapi harus belajar. Ketika bikin TA, Tuhan menyertai kita. Harus adakan penelitian, amin. Adakan penelitian, enggak ada, pokok Tuhan beserta kita, nanti mengalir. Saya enggak setuju ya, mengalir, ngeflow. Enggak mungkin lah bisa ngeflow. Apalagi jadi dokter ya, oh Tuhan beserta kita, enggak usahlah praktek. Tuhan beserta, oh pasti pasien kita jadi takut punya dokter seperti itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua yang kita pelajari, penyertaan Tuhan selalu lebih besar dari masalah. 2, 3, penyertaan Tuhan selalu lebih besar dari masalah. Tapi sebaliknya seringkali kita
memperbesarkan masalah kita. Saudara yang saya kasih, jadi bagi teman-teman yang tidak membaca Injil yang lain, hanya fokus kepada Injil Yohanes ayat 16 sampai 21, memang kita tidak bisa mengerti sedalam-dalamnya kisah ini. Karena itu kalau ingin mempelajari Yohanes 6 ayat 16 sampai 21 harus membaca Injil yang lain. Jadi kalau kita tidak membaca Injil lain, ya kita tidak akan tahu bahwa badai itu berhenti. Ya, berhenti. Namun di sini Yohanes ingin menunjukkan bahwa murid-murid itu sampai ke tujuan. Yohanes 6:21 yang dijelaskan oleh Yesus adalah apa? Walaupun ada badai, kamu sampai kepada tujuan. Jadi gak diceritakan tentang prosesnya penyelesaian masalah badai. Yang ditekankan dalam Yohanes 6:21, apapun masalahmu, toh masalahmu dapat kamu selesaikan. Masalah yang begitu besar dapat kamu atasi sekarang seketika sampai ke tujuan. Yohanes 6:21. Saudara yang saya kasih, jadi ini fokus menunjukkan kebesaran Tuhan. Sehingga kita bisa tenang menghadapi ombak dan topan sampai pada tujuan. Itu yang Yohanes inginkan. Jadi apapun masalah kita, seberat apapun beban yang kita hadapi, kita akan tenang kalau kita tetap fokus kepada penyertaannya. Karena penyertaannya itu, saudaraku, selalu lebih besar dari masalah kita hadapi. Amin. Nah, seringkali kita gak begitu. Di gereja kita bisa menyanyi. Allahku, sama-sama yuk nyanyi yuk. 2, 3. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Apa lagi? Ayo, apa lagi? Enggak ingat ya lagu-lagu lama. Tapi sampai di rumah, masalahku luar biasa. Masalahku luar biasa. Itulah kita. Mujizat, pemberian makanan untuk 5.000 orang. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan betapa besar kuasa Tuhan Yesus. Dan juga menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang peduli. Bukan hanya ingin menyatakan mujizat kuasanya dengan memberi makan 5.000 orang. Tuhan ingin memperlihatkan pada saudara dan saya, seberat apapun masalah saudara dan saya, bahwa Tuhan peduli. Saudara, saya teringat ketika di Kana, ada beberapa teman tertinggal. Tidak, ketika sampai di bis, kok belum ada. Lalu dicarilah, diminta tour leader lokal. Tolong cari yang tahu banyak tentang situasi. Pergi. Ya. Lalu dia bilang apa? Orangnya enggak ada. I don't care katanya. Saya sudah tidak peduli, enggak mau lagi. Terpaksa ya owner dari perusahaan yang dimana kami pergi dengan saya, kami cari. Itulah manusia, kadang-kadang manusia lepas tangan untuk memperhatikan kita. Hari ini mungkin saudara merasakan iya ya, orang yang saya harapkan bisa menolong saya, kenapa kok dia tidak peduli. Jangan khawatir, Tuhan yang bersama dengan saudara, peduli saudara. Halo, ada amin. Aminnya pergi mungkin ya. Amin. Iya. Jadi kalau saudara merasakan tidak ada yang peduli saudara, Tuhan peduli. Ya. Dia menyediakan apapun kebutuhan kita. Itu saya rasakan. Saudara, namun rupanya hal ini tidak mudah. Ya. Tidak mudah memang. Itu kita lihat. Ya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mujizat memberikan makan 5.000 orang.
Itu sudah kuasa yang ajaib. Filipus sempat bertanya, enggak mungkinlah dengan uang sekian dinar bisa memberikan mereka makan, kalau toh belikan roti, enggak cukup. Datanglah Andreas, ada anak kecil punya roti sekian, ada ikan. Tega-teganya Andreas minta punya anak kecil itu sangu. Diminta, serahkan ke Tuhan. Tuhan doakan, mujizat. Dan Tuhan tunjukkan kepeduliannya. Tapi murid-murid dengan melihat mujizat, dengan melihat kepedulian, tidak juga membuat mereka mengenal Yesus semakin dalam. Enggak juga. Inilah fakta. Orang Kristen juga sama. Maunya semuanya lancar. Semuanya lancar. Kayak jalan tol lancar. Tol pun seringkali enggak lancar juga kan. Maunya semuanya lancar. Ketika enggak lancar, mulai ketakutan, bahkan Tuhan tidak ada. Mari kita sadari, penyertaan Tuhan selalu lebih besar dari masalah kita hadapi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka di tengah gelapnya malam pada waktu murid-murid menghadapi badai itu, kuatnya tiupan angin dikata bergelora. Mereka tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan, yang mereka rasakan adalah ketakutan. Di tengah laut yang bergelora itu, memang sulit sekali bagi mereka untuk mempercayai bahwa Yesus sedang berjalan di atas air menuju ke perahu mereka. Akibatnya mereka ketakutan. Mereka menyangka bahwa Yesus yang berjalan di atas air itu adalah hantu. Akan tetapi setelah Yesus menjelaskan siapa dia dan membuktikan kepada Petrus, ketika Petrus berkata, kalau benar engkau, izinkan aku berjalan juga. Yesus membuktikan itu. Bahkan Yesus membuktikan dia naik ke atas perahu. Saudara, laut pun menjadi tenang dan mereka sampai kepada tujuan. Saudara yang saya kasih, peristiwa penyelamatan ini menunjukkan bahwa Yesus melindungi orang percaya ya kepada Dia. Mari kita belajar. Kuasa Tuhan sampai hari ini tetap ada dan berlaku. Kepedulian Tuhan atas hidup kita masih berlaku sampai sekarang ini. Dan ingat, Tuhan ingin supaya kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah berhenti atas kehidupan kita. Saudaraku, memang kita akui, orang yang dekat dengan kita dalam kehidupan kita sehari-hari tidak serta-merta mengenal isi hati kita, tidak mengenal pikiran kita. Kendati dekat secara jasmani, saudaraku, terkadang tetap terjadi pemahaman yang tidak tepat. Itu mungkin terjadi pada murid-murid yang menyaksikan dari dekat kuasa ilahi Yesus. Seringkali kita tahu Tuhan dekat. Yang kita pikirkan, kok masalahku seperti ini. Murid-murid menyaksikan perbuatan baik Yesus yang mengubah, dalam Yohanes 2 ayat 1-11, mengubah air menjadi anggur. Ya. Mereka melihat Yesus menyembuhkan orang sakit, bahkan menyembuhkan mertua dari Petrus. Murid-murid melihat bahwa Yesus mengenyangkan orang banyak. Namun dengarkan, hal-hal yang ajaib itu mungkin membuat murid-murid berpikiran yang sama dengan orang banyak. Sehingga Yesus layak dijadikan raja. Yesus gak mau. Sana, naik perahu, nyebrang ke sana. Kalian semua pulang, jangan ikut aku. Dan Yesus berdoa. Jadi itu sebabnya Yesus sengaja mengutus mereka terlebih dahulu ya menyeberang ke danau. Yang kita baca tadi dalam Matius 14 ayat 22 dan 23. Karena Yesus punya tujuan ingin berdoa. Saudaraku, dijelaskan sendirian dalam perahu di tengah-tengah danau yang sedang bergelora, para murid menjadi ketakutan. Yang melihat sosok Yesus yang belum mereka kenal.
Saudaraku, inilah satu proses pembelajaran para murid. Agar mereka tidak terjebak melihat Yesus semata-mata sebagai jaminan semua kebutuhan hidup mereka. Mari kita belajar juga. Kita tahu bahwa Tuhan itu sanggup mengubah setiap keadaan. Bukan berarti kita mengabaikan tanggung jawab kita. Mengapa pengkhotbah katakan apa yang dijumpai tanganmu, kerjakan. Jadi Tuhan tidak mau, Tuhan pembuat mujizat lalu kita tidak ada upaya. Nah ketika kita mengerjakan apa yang dijumpai tanganmu, artinya kita harus punya spirit untuk bekerja. Lakukan tanggung jawab kita. Di saat itu Tuhan mengerjakannya. Artinya apa? Ketika kita menghadapi setiap kesulitan, ketika kita mengerjakan apa yang jadi tanggung jawab kita. Lalu hal itu tidak dapat kita atasi. Itulah kita manusia yang terbatas. Namun ada pribadi yang tak terbatas. Jadi bagian yang tidak bisa kita kerjakan akan dikerjakan oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah karena itu cobalah bangunlah spirit doa. Jangan maaf ya, jangan menjadi orang Kristen mingguan. Ya, hari Minggu baru kelihatannya rohani, tapi di rumah saat teduhnya, waktu doanya tidak ada. Tolonglah diubah. Ya, baca Alkitab setiap hari. Ya, seorang ibu, saya duduk di sebelahnya. Orang pada tidur dia baca Alkitab lewat HP-nya. Saya salut. Dia baca sekian pasal. Dia baca. Itu akan memperkaya iman kita. Kalau hanya menunggu apa kata pendeta dan minta maaf, memang YouTube sekarang banyak pendeta-pendeta. Namun hati-hati. Kadang-kadang pendeta-pendeta ini khotbah hanya sebagai motivator. Tidak mengajar firman, mensitir ayat. Tapi ayat itu enggak begitu maksudnya. Ini yang paling bahaya kalau saudara tidak belajar Alkitab. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sapaan Tuhan Yesus dikatakan tadi apa? Aku ini, ego emi. Ya, saudaraku, ego emi. Aku ini. Jadi ketika mereka takut, dia katakan aku ini bukan sekedar. Dalam bahasa Indonesia yang menjelaskan keberadaan secara jasmani. Memang aku ini kamu jangan takut. Aku Yesus yang selalu ada bersama dengan kamu. Tapi ketika Tuhan berkata dalam teks Yunani, ego emi. Ini pernyataan janji ilahi. Akan kehadirannya senantiasa dalam hidup para muridnya. Oleh karena itu dalam situasi apapun para murid tidak perlu takut. Karena kehadiran Tuhan Yesus adalah kehadiran Allah, sang pemilik hidup dan alam semesta ini. Artinya dimanapun mereka berada di dunia ini, Tuhan Yesus pun selalu menyertai mereka. Ego emi. Saya bisa beserta dengan George. George merasa ada sesuatu yang bisa diharapkan dengan saya. Tapi saya tidak selalu bisa beserta dengan George. Mungkin George berkata, wah ada Om Henok bisa minta saran, nasihat. Tapi ketika satu saat saya tidak bersama dengan sekarang, saya punya keluarga juga. Saya punya kegiatan juga. Tapi Tuhan selalu ada bersama dengan George dalam diri saudara. Ketika Tuhan katakan ego emi, ingat. Dia adalah Allah yang beserta dengan saudara dan saya. Yang terakhir, yang ketiga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya ingin tegaskan poin kedua sebelum masuk yang ketiga. Jadi janji penyertaan Tuhan itu seharusnya membuat apa? Membuat kita berani menghadapi tantangan apapun. Amin. Tidak usah takut ya. Dari Bapak Presiden kita memang katakan ke depan ini begitu berat dunia ini. Berat. Saudaraku, tapi bagi kita enggak usah takut. Ya. Selalu di penghujung tahun selalu ada prediksi-prediksi tentang yang sulit. Benar enggak?
Waktu kita mau masuki tahun 2022, ada pernyataan sulit enggak? Sulit juga. Toh kok enggak terasa November? Benar enggak? Nah biar kita belajar menghadapi tantangan apapun. Ya dengan tetap setia kepada Tuhan. Hayatilah kehadirannya. Ya tetap menjaga kekudusan. Dan kita siap menyaksikan. Dalam hidup ini kita bisa mengalami taupan, badai. Seperti murid-murid seumur hidup kita. Tapi satu hal yang pasti adalah Tuhan menyertai. Ya, dan lebih besar dari semuanya. Dia bisa menghentikan suatu hari. Ya, atau tidak menghentikan. Tapi yang pasti adalah hadirat Tuhan selalu menguatkan. Dan memberikan penghiburan lebih besar dari badai apapun juga. Saat murid menyadari kehadiran Tuhan, mereka mendapatkan kelegaan, mendapatkan kekuatan seketika itu juga. Yohanes 6:21, seketika itu juga. Saudaraku, yang ketiga, penyertaan Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menyembahnya. 2, 3, penyertaan Tuhan memberikan kesempatan untuk menyembahnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para murid mau menaikkan Yesus ke dalam perahu. Dalam ayat 21. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dalam terjemahan lain, versi bahasa Inggris. Ya diterjemahkan, maka mereka dengan senang hati menerima Yesus ke dalam perahu. Sayang terjemahan kita enggak ya. Dikatakan mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Terjemahan kata dengan senang hati mereka menerima Yesus, menyambut Yesus dalam perahu. Atau dengan kata lain, mereka dengan rela menerima Yesus ke dalam perahu. Kenapa demikian? Karena mereka menyadari bahwa Yesus itu betul-betul Tuhan. Sehingga mereka menyambutnya. Mereka rela menyambutnya. Untuk apa menyambutnya? Jelas, untuk worship. Untuk menyembah dia. Setelah mereka mengizinkan Yesus naik ke perahu. Ya, Yesuslah yang menjadi nahoda. Menjadi pemimpin. Maka 21 ayat Yohanes 6:21. Seketika mereka sampai ke tujuan. Ketika perahu itu diambil alih oleh Yesus. Seketika, perhatikan. Seketika sampai ke tujuan. Saudara, mari kita lihat Matius pasal 14 ayat 32-33. Sebagai ayat terakhir, Matius 14 ayat 32-33. Demikian firman Tuhan. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu, apa saudara? Sekali lagi saya baca. Dan orang-orang yang ada di perahu, apa saudara? Menyembah dia. Katanya apa saudara? Sesungguhnya engkau anak Allah. Kehadiran Yesus ya memanggil kita untuk menyembah. Tolong dipahami ini. Ya. Ketika bicara penyertaan Tuhan memang terkadang kita tidak menyadari dia ada. Ketika kita bicara penyertaan Tuhan kita sadar penyertaan Tuhan selalu lebih besar dari masalah kita hadapi. Namun satu hal yang sering kita abaikan. Poin pertama, kedua mungkin kita bisa gampang. Namun poin ketiga ini seringkali kita tidak sadar. Ketika Tuhan hadir, itulah kesempatan kita menyembah Tuhan. Membiarkan dia yang memimpin hidup kita. Dan kita tenang di tengah masalah. Itu sikap penyembah. Sikap penyembah membiarkan Tuhan memimpin hidup kita. Memang kontras dengan apa yang Yohanes tulis dalam perikop sebelumnya, di mana orang-orang ingin memaksakan Yesus itu sebagai raja mereka.
Setelah mereka mendapatkan berkat, setelah mereka mengalami mujizat, inilah raja yang kita tunggu-tunggu. Memang sesuatu yang ya possible. Yang impossible. Sesuatu yang gak mungkin. Tapi menjadi possible, menjadi mungkin. Inilah raja yang kita tunggu supaya kami lepas dari pengaruh Romawi. Dia layak menjadi raja kita. Setelah melihat mujizat. Rasul Yohanes mengkontraskan pengikut Yesus yang bersuka cita. Yang menghendaki Tuhan itu sebagai raja. Saudaraku, yang sesungguhnya. Yaitu raja atas hidup saudara dan saya. Dia ubah. Bukan raja secara jasmani. Tapi raja atas hidup kita. Penyertaan Tuhan tidak selalu menghentikan ombak. Penyertaan Tuhan tidak selalu menghentikan badai hidup kita. Tapi penyertaan Tuhan selalu lebih besar dari itu semua. Dan memanggil saudara dan saya untuk datang dengan bersuka cita menerima dia untuk menyembah dia. Mari saudaraku, kita ubah cara ibadah kita. Tolong saat firman Tuhan disampaikan, bukan hanya firman Tuhan. Waktu kita masuk dalam gereja, hentikanlah semua kegiatan lain. Tolong HP, bila perlu di silent saja. Tapi karena HP kita di Alkitab, ya udah. Pokoknya jangan buka WA, jangan buka IG. Saya maaf, saya semua punya media sosial. Saya punya Instagram, saya punya Twitter. Semua media sosial saya punya semua. Facebook punya. Tapi off. Saudara kalau lihat saya buka HP, saya bukan buka WA. Saya cari apa maksud ayat yang saya akan sampaikan. Mari saudaraku. Maka saya ingin mulai dari pemusik. Mungkin setting pemusik dan saya bersama duduk di depan. Kita beri contoh dulu. Karena pemusik itu orang Lewi. Zaman tabernakel dulu. Beri contoh dulu supaya orang lain jangan kita jalan-jalan. Kecuali yang terganggu sakit perut. Silakan ambil bagian duduk di belakang. Sehingga cepat tidak mengganggu yang lain. Ini kita datang untuk menyembah. Worship. Maka saya tidak suka, minta maaf ya kalau tanya. Saya tidak suka kalau saat firman Tuhan disampaikan atau lagi penyembahan. Jalan melulu terus ada apa? Pasti ada something wrong. Kalau selalu begitu. Enggak menghargai. Saya teringat. Ketika masuk di gereja Padang Gembala. Ya itu sama gereja malaikat waktu datang. Kita menyanyi karena memang akustiknya luar biasa. Tidak ada mic. Menyanyi. Seorang bapak enggak tahan dia nangis. Dia umur 70-an. Dia menyembah. Ketika perjamuan kudus di Garden Tom. Enggak tahan. Tapi karena saya dikasih kode oleh tour leader lokal. Waktunya sudah lebih Pak Abuna. Maunya enggak ingin berhenti. Ingin menyembah. Rindu banget di sini bisa terjadi seperti itu. Kalau kita tahu bahwa dia ada, hari ini pun kita bisa tunjukkan sikap penyembahan kita kepada dia. Karena dia hadir. Mari kita memiliki sikap. Memang Allah kita tidak nampak. Tapi kalau kita punya iman, ada rasa hormat kepada dia. Saudaraku, jadi ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. Penyertaan Tuhan. Kadang tidak kita sadari. Mari kita hadapi setiap masalah. Ya, ubah cara pandang kita. Kita sadari bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Penyertaan Tuhan selalu lebih besar dari masalah kita. Ya, jangan dibalik. Ya, bahwa Allah lebih besar dari setiap masalah kita. Yang ketiga, penyertaan Tuhan memberikan kesempatan pada kita untuk menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.